Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita ketemu kembali untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Hari ini juga kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Cerita yang sangat ikonik di dalam firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Saya ajak saudara untuk memuji Tuhan. Saya ajak saudara dimanapun saudara berada untuk berdoa kepada Tuhan, untuk sapa Dia. Radabasi kita bayar, radabasi kita. Radabaya ralaya radabasi kita. Kami sapa Kau Tuhan, Allah yang baik. Baik Tuhan, kami mau menghampiri-Mu, kami datang ya Tuhan. Sebab Engkaulah
Thank you, kami bersyukur buat Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib
Makasih Tuhan, makasih Bapa buat berkat setiamu, perlindunganmu. Bersyukur Tuhan, bahwa Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menolong kami. Apa yang kami nikmati, apa yang kami punya, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hidup ini Tuhan. Kami bersyukur buat orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan buat gereja-gereja kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Berikan urapan yang baru. Biar boleh ada kata-kata yang baru keluar daripada lidah bibir hamba-Mu. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Berdoa biar semua yang mendengar boleh mengerti. Mendapatkan understanding yang hanya datang daripada-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Salam sukacita sekali lagi. Mari kita buka firman Tuhan yang kita belajar hari ini di pasal 1 Samuel pasal yang ke-25. Yuk kita buka. Terus siapkan catatan. Karena ada baiknya kita untuk mencatat saudara. Kita bisa mengulang. Dan apa yang dicatat itu kita bisa review kembali. Dan itu tidak akan hilang. Firmannya mungkin atau artinya tidak relevan pada keadaan kita. Mungkin aja itu bisa terjadi saudara. Tapi selama kita catat, kita bisa diingatkan kembali sama Roh Kudus untuk kembali melihat. Dan siapa tahu itu jawaban yang kita butuhkan. Nah 1 Samuel pasal 25 lanjutan daripada 1 Samuel pasal 24. Di mana pasal 24 Daud baru aja tidak menyentuh orang yang diurapi Tuhan yaitu Saul. Ya, semua bilang ini saatnya kamu bunuh Saul di pasal 24, tapi Daud bilang enggak. Rasanya ini bukan jalan Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan pengen saya jadi raja sekarang, rasanya Dia yang akan bergerak dan men-setting segala sesuatu. Bukan saya yang merebut kerajaan dengan tangan saya dan harus berlumuran darah terhadap orang yang diurapi Tuhan. Itu prinsipnya Daud. Jadi dia bisa mengekang diri, dia bisa mengontrol, dia bisa menguasai diri, luar biasa banget. Tapi Daud hanyalah manusia. Nah, kita akan lihat nanti Daud ada sedikit melakukan kesalahan di sini. Pasal 25 kematian Samuel dengan judul. Mari kita baca sama-sama. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Jadi keadaan Daud, dia baru aja tidak membunuh Saul. Mungkin ada tenang di dalam hatinya, sementara Saul mungkin tidak akan mengejar dia. Mungkin dia juga masih ragu-ragu nih, Saul bakal balik ngejar dia apa enggak. Tapi setidaknya for a while, pasti Saul tidak ngejar dia. Nah tapi hatinya cukup digelisahkan. Jadi memang ada suasana hati dan emosi yang mungkin tergoncang di dalam diri Saul karena dia mengetahui bahwa Samuel mati. Saat pada zaman Israel itu benar-benar orang yang dipandang yang menjadi the man of God itu Samuel. Dan bahkan Samuel sendirilah yang mengurapi Daud. Bayangkan bagaimana pentingnya sosok Samuel di kehidupan Daud. Ya, makanya Daud berkemas. Daud mendengar cerita itu mungkin saudara. Karena seorang imam yang meninggal pasti di seluruh Israel terberitakan kabarnya. Nah, Daud, Nabal, dan Abigail ada 3 karakter. Artinya Tuhan mau belajar 3 hal terhadap 3 karakter. Kita harus ingat saudara, kalau baca firman Tuhan ada karakter apa? There must be a life lessons yang kita bisa belajar dari karakter tersebut. There must be a life lessons yang kita bisa belajar dari situasi yang diciptakan dari 3 orang tersebut. Ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Itu banyak banget loh saudara, 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Saudara bayangkan berapa banyak kekayaan dan anak buah yang dia punya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Nabal itu
artinya fool atau bodoh. Jadi sangat mengagetkan buat saya seorang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki dan dinamain si bodoh. Ya, ada perdebatan antara para teologi bahwa Nabal bukan nama aslinya, tapi karena memang orangnya bodoh dan keras kepala, maka nickname-nya adalah si bodoh, si bebal, si keras kepala atau Nabal. Tapi kita nggak tahu, saudara. Nah, dia punya istri Abigail, perempuan yang bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi Nabal dan Abigail adalah Beauty and the Beast, saudara. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat." Artinya congratulations ya. Sekarang saatnya panen bulu-bulu domba, saatnya dapat cuan. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Jadi mau memberikan congratulation. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Hari raya apa, saudara? Kalau gunting bulu domba dan panen itu seperti festival kalau zaman dahulu. Seperti hari raya, bersuka cita, menjadi generous. Yang jadi bosnya atau ownernya itu udah biasa. Kalau bagi-bagi rejeki kepada tetangga, kepada keluarga, kepada semua orang yang datang, dikasih makan, diberikan rejeki, hari raya. That's normal. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Stop dulu di ayat 8. Jadi Daud menyuruh anak-anak buahnya pergi di saat yang tepat. Bukan di saat yang gak tepat loh, saudara. Untuk meminta sesuatu kepada Nabal. Ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan sebagian, mungkin makanan, minuman, mungkin mendapatkan bulu domba. Karena memang Daud kan sekarang sedang dikejar-kejar. Dia harus bertanggung jawab terhadap 600 orang yang ada padanya. Dan juga memang Daud menjagai gembala-gembalanya si Nabal. Nggak pernah diapa-apain, saudara. Nggak pernah dijarah. Ya, jadi Daud make sense. Mungkin memang sedang ada kebutuhan dan juga in a manner bertanyanya yaitu pada hari raya festival, saat dimana seharusnya mereka membagikan rezeki. Ya. Ayat 9, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti, air minumku, hewan bantai yang aku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku nggak tahu dari mana mereka datangnya." Ya, jadi ada kemungkinan besar, saudara, kalau Nabal itu tahulah Daud itu siapa, makanya dia tahu tentang Isai, saudara. Ya. Nah, ayat 12, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Dengarkan baik-baik, saudara. Jadi Daud tersinggung dan dia bilang, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barangnya. Ya. Nah, apa yang terjadi sama Daud, saudara? Di gua dengan Saul, Daud begitu lembut, tender, dan gentle. Tapi di sini disinggung sama orang yang bodoh, orang yang harusnya ya udahlah dia emang orang bodoh. Ya udahlah dia emang orang begitu, ya udahlah ngapain kita nyusah-nyusahin hati, ya udahlah
Gitu ya, kita sering begitu. Tapi Daud enggak. Daud di sini amarah. Daud tersinggung dan dia mau bantai semuanya. Satu rumah semua dia mau bantai. Habis sama Daud. Nah, kita bisa lihat di sini, saudara. Tadi saya bilang, dia mendengar kematian Samuel. Mungkin that's troubling his heart. Sehingga saat ini hatinya gak beres dan dia berespon dengan jelek. Tapi di lain sisi kita belajar satu prinsip bahwa sesempurnanya seorang manusia seperti Daud, dia bukanlah orang yang sempurna, saudara. Dia mau bantai orang. Saudara tahu nanti dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba, suaminya Uria, orang Het, dibunuh. Assassin, direncana pembunuhan. Dan saudara tahu, Daud seorang raja yang baik, pemimpin yang baik, penyembah yang baik, pencari hati Tuhan yang baik. Tapi dia bukan bapak yang baik. Anak-anaknya semua hancur berantakan. Dia gak berhasil menurunkan apa yang dia punya, value yang begitu luar biasa kepada keturunannya. Namun demikian, orang yang tidak sempurna seperti ini pun dipakai Tuhan dan disertai luar biasa. Ini menunjukkan bahwa adanya kasih sejati, kasih karunia daripada Tuhan kepada manusia. Saat ini kepada Daud. Tapi saya mau beritahu, waktu Yesus mati di kayu salib, seluruh kasih penyertaannya itu buat kita semua, saudara, dan buat saudara. Kita semua gak ada yang sempurna, sama seperti Daud. Tapi saya percaya, karena kematian Kristus, berkatnya yang gak layak, itu menjadi buat kita. Penyertaannya yang harusnya tidak bisa bersatu dengan kita karena kita orang berdosa, mendekat kepada kita. Roh Tuhan yang begitu kudus, terpisah dari segala sesuatu, apalagi dari segala sesuatu yang bernoda dan berdosa. Karena kematian Kristus, dia masuk dan tinggal di dalam kita. Saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dikasihi Tuhan, dicintai. Saudara adalah kesayangan Tuhan. Amin. Ya, gak ada yang sempurna, tapi kasihnya yang sempurna menyempurnakan kita. Lanjut baca ayat 14. Tetapi Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang ini dari padang gurun untuk memberikan salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Nah, beritanya itu nyampe kepada si Abigail, ya saudara. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Orang-orang Daud atau mereka itu seperti pagar tembok mengelilingi kami siang dan malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Betul ternyata bahwa Daud itu justru melindungi gembala-gembalanya Nabal. Ayat 17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila atau seorang yang bodoh bebal, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lihat, nggak mau ngomong apa ke Nabal tuh nggak bisa, sampai semua anak buahnya udah tahu. Mungkin itu kenapa itu nickname Nabal, saudara. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Jadi Abigail, kelihatan bahwa Abigail adalah seorang perempuan yang sangat pintar, mengerti yang namanya diplomasi, dan segera dia mengambil barang-barang untuk ngejar Daud dan pengen berikan kepada dia dan pengen meminta perdamaian. Sedangkan Nabal yang gak mau tahu gitu, ya. Saya gak ngerti kenapa Abigail bisa menikah dengan Nabal, saudara. Tapi satu hal yang pasti, marilah kita mencari pasangan hidup juga yang sepadan. Kalau pasangan hidup tidak sepadan, saudara, maka akan terjadi masalah-masalah yang seharusnya bisa dihindari, betul? Ayat 20. Ketika perempuan itu datang dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya.
Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini si Nabal di padang gurun, sehingga gak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatanku. Sumpahnya Daud kayak begini, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Artinya apa? Saya harus bantai. Kalau ada satu aja yang tertinggal, biar Tuhan menghukum aku gila-gilaan juga gak apa-apa. Udah saking tekadnya mau bunuh orang. Lagi-lagi saya masih lagi teringat saudara, Daud yang begitu tender berlutut di depan Saul, orang yang ngejahatin dia. Tapi orang yang baru menyinggung sedikit saja mau dihabisin satu rumah. Sedikit lagi dia mau menjadi seperti Saul yang menghabisi orang satu kota Nob itu, saudara. Ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Perhatikan baik-baik saudara, ayat 23. Dia teringat gambaran waktu dia sendiri berlutut ke tanah, meminta ampun atau menyelesaikan salah paham dengan Saul. Dari sini saudara, saya sudah yakin bahwa sudah ada terang sedikit masuk dalam hati Daud. Ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhan, ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Abigail memulai dengan humility, dengan kerendahan hati. Begitu juga Daud waktu itu memulai dengan kerendahan hati. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang itu yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Wah, ini udah pasti Tuhan memakai mulut Abigail untuk mengingatkan Daud bahwa kamu gak cari keadilan sendiri, kamu gak kotorin tanganmu pakai darah ke Saul, tapi kamu sekarang mau melakukan itu ke Nabal. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Jadi dikasih upeti dari Abigail. Lalu dia bilang, ampunilah kira-kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan kebaikan dan difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka enggak usah Tuanku bersusah hati, menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Luar biasa saudara. Satu perkataan yang bisa dikeluarkan seorang perempuan ini luar biasa minta ampun. Dia mulai dengan kerendahan hati. Lalu dia mulai dengan kata-kata yang bilang, kamu bisa bunuh Nabal, tapi buat apa? Karena dia orang bodoh. Kamu nyusahin dirimu sendiri. Lagi pula kamu orang yang diberkati Tuhan. Lagi pula kamu orang yang dinobatkan jadi raja, ya, dipuji. Memang, tapi itu suatu kebenaran. Karena kamu akan jadi raja, buat apa kamu hutang darah? Dalam tanda kutip, bukankah kamu juga tidak berhutang darah terhadap orang yang diurapi Tuhan, Saul? Daud pasti nangkepnya seperti itu. Ya. Nah, prinsip apa yang diberikan kepada kita, saudara? Buatlah keputusan yang sekarang kita putuskan, tapi kita tidak sesali di hari nanti. Itu yang Tuhan ngomong pada kita.
Hati-hati di dalam membuat keputusan, pelan-pelan di dalam membuat keputusan. Kenapa Daud nggak nanya Tuhan? Daud selalu nanya Tuhan, saudara, kalau saudara perhatikan. Tapi karena hatinya mungkin sedang panas, sehingga dia bereaksi dan mengikuti feelingnya. Jangan ambil keputusan karena feeling. Jangan ambil keputusan karena orang lain bilang itu. Jangan ambil keputusan karena cocok-cocok. Oh, ini kayak jalan dari Tuhan. Tapi ambil keputusan dengan tanya dia. Hati-hati, jangan ambil keputusan yang nanti kita sesali selamanya. Ya, intinya begitu. Ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Daud tahu ini Abigail dipakai Tuhan untuk memberikan nasihat kepada Daud. "Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Keunggulan daripada Daud, saudara, yang harus kita belajar semua adalah ini orang cepat sadar. Bertobat punya syarat sebelum bertobat, yaitu sadar dulu. Tanpa sadar orang susah bertobat dan gak bisa balik. Orang harus sadar dulu. Daud punya hati yang begitu baik, yang begitu lembut. Orang ini gampang sadar. Tapi mungkin gampang juga diinfluensi. Tapi marilah kita belajar bahwa jadilah orang-orang yang gampang sadar. Bahwa kalau apa yang kita lakukan ada yang salah, sadar. Jangan keraskan hati, tapi belajar untuk sadar. Sadar bahwa saya lakukan salah. Sadar bahwa selama ini saya memimpin dengan cara yang salah mungkin. Sadar selama ini saya selalu bicara sama orang dengan cara yang salah. Ya, gak perlu malu, saudara. Karena sadar akan menuntun kita kepada pertobatan. Dan pertobatan akan membuat diri kita jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ayat 36. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di depan di rumahnya. Seperti perjamuan-perjamuan raja-raja, Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata apapun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga dia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Demikian Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu sendiri, sujudlah ia menyembah dengan muka ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan, ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi istrinya, kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal, anak perempuan istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Nah, saudara, kita belajar dari Nabal, jangan menjadi orang yang bebal, yang gak bisa dinasehati dan gak bisa ngomongin. Kita juga belajar dari Nabal tentang hospitality. Janganlah kita menolak kalau kita bisa melakukan hospitality kepada orang, yaitu memberi sebagian besar atau sebagian kecil rezeki dari apa yang kita punya. Dan janganlah kita lupa untuk menjadi host yang baik saat seorang berkunjung, contohnya kepada rumah kita atau kepada teritori kita, saudara.
Ya, kita juga belajar bahwa Nabal orang yang gak pikir panjang. Dia main aja ngomong kayak begitu. Kadang-kadang kita juga gak pikir panjang, main aja ceplos, main aja ngomong. Tapi marilah kita tahan mulut kita terlebih dahulu dan pikir panjang dulu. Kalau saya ngomong ini, itu bagaimana runtutan-runtutan kejadian yang akan terjadi. Kita belajar dari Abigail, seorang yang penuh wisdom, seorang yang penuh diplomatis. Karena itu janganlah kita berhenti menimba ilmu, terutama pada para perempuan juga. Ya, karena Abigail adalah perempuan dan tentu buat laki-laki juga jangan pernah kita berhenti menimba ilmu. Karena kita nggak tahu apa yang dipelajari sama Abigail, tapi saya tahu dia pasti belajar sesuatu sehingga dia ngerti yang namanya diplomasi. Ya, dan begitu punya wisdom, saudara. Belajar juga kerendahan hati dari Abigail, dan yang paling penting, saudara, belajar keberaniannya dia. Untuk berdiri pada sesuatu yang benar, dan berani konfront Daud. Itu luar biasa banget. Yang kita belajar sama Daud tadi adalah cepat untuk sadar dan terus bisa mengampuni. Ya, Daud juga akhirnya mengampuni Nabal. Nah, ada satu hal terakhir, saudara, yang saya harus highlight sini sebelum kita selesai pembelajaran. Di dalam kasih mesra Tuhan ada yang namanya nasihat. Dari awal sampai hampir terakhir, waktu Tuhan akhirnya memukul Nabal, kita nggak lihat sama sekali bahwa ada Tuhan di cerita ini yang menginfluensi Abigail atau Daud atau apa. Tapi kita bisa lihat bahwa Daud disertai yang namanya nasihat. Dan nasihat itu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak perlu atau Tuhan tidak berbicara langsung pada kita. Tuhan mungkin tidak hadir dalam mimpi. Tuhan tidak utus hamba Tuhan untuk tiba-tiba ngomong, oh saya mau bernubuat buat kamu. No. Tapi kadang-kadang ada orang yang menegur dan menasihati. Dan saya mau beritahu bahwa orang-orang yang berani menegur dan menasihati itu mereka mempertaruhkan pertemanan mereka dengan kita. Mereka mempertaruhkan hubungannya. Bisa jadi kalau ditegur saya tolak, retak udah selamanya. Tapi orang-orang seperti itu yang berani konfront dengan apa yang saya salah, menasihati saya. Orang-orang itu lebih daripada emas dan perak, saudara. Karena dia pengen kita menjadi lebih baik. Abigail punya keberanian. Jadi jangan kira orang yang menegur itu orang yang berada di atas kita enak. Enggak, saudara. Mereka juga punya sesuatu yang at stake, yang dirisikokan. Nah, kita yang sebagai penerima nasihat, haruslah punya kerendahan hati untuk bisa menerima nasihat. Kalau saya ingatnya selalu begini, selama kalau saya nyisir atau mengatur rambut, saya masih butuh kaca. Artinya saya masih butuh nasihat di dalam kehidupan ini. Nasihat adalah bentuk penyertaan daripada Tuhan. Ya, marilah kita berjalan dalam kehidupan untuk aktif mencari nasihat, justru mendekatkan orang-orang yang berani menasihati kita. Ya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh belajar hal yang begitu banyak, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, semua rema yang Kau berikan, pengertian yang Kau berikan pada hari ini, semua untuk kebaikan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kami semua boleh bertumbuh lewat firman ini yang sangat luar biasa sekali, Tuhan. Dan kami menantikan untuk Kau berikan terus pengertian dan penerangan, Tuhan. Pencerahan atas firman-Mu. Supaya begitu banyak rahasia yang boleh diungkapkan dan tertanam di dalam hati kami. Dan kami bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.